Banyak manusia bersifat langit, padahal langit melihat semua manusia sama rendahnya. Ayat hari ini, percayakanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Amsal 16 ayat 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Memiliki banyak teman tidak berarti aman, namun sahabat sejati melebihi seorang saudara kandung. Amsal 18 ayatnya yang ke-24. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jangan putus asa. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Pikiran yang cemas membebani hati, perkataan yang baik menggembirakan. Amsal ayat 12-25. Lalu Yesus berkata, janganlah sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Renungkanlah itu. Kitab Markus 4 ayatnya yang ke-9. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Berhati-hatilah tentang apa yang kamu pikirkan, karena pemikiranmu menentukan hidupmu. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kitab 1 Petrus ayat yang ke-7. Berjuang terus dengan doa, selalu berjaga-jaga untuk perhatikan hal-hal yang perlu didoakan, dan selalu berterima kasih kepada Allah. Kitab Kolose 4 ayatnya yang kedua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kitab Lukas 1 ayat yang ke-37. Tuntunlah anakmu di jalan yang benar selagi muda, agar ketika dewasa dia tidak menyimpang ke jalan yang salah. Kitab Amsal 22 ayat yang ke-6. Lalu Yesus berkata, jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi renungkanlah itu.
Kitab Markus 4 ayatnya yang ke-9. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kitab Amsal 18 ayatnya yang ke-24. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kitab Matius 18 ayatnya yang ke-20. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Kitab Samuel 2 ayat yang kedua. Semua didikan ini menyakitkan dan tidak menyenangkan pada saat kita menerimanya. Tetapi kemudian setelah kita mendapat pelajaran darinya, kita akan menikmati kedamaian karena melakukan apa yang benar. Kitab Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kitab Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kitab Amsal 22 ayatnya yang keempat. Pikiran yang cemas membebani hati, perkataan yang baik menggembirakan. Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kitab Nahum 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat yang ke-5. Demikianlah sekarang ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kitab Roma 8 ayat yang ke-1. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kitab Matius 10 ayatnya yang ke-16. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. 104 ayat yang ke-9. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Kitab Roma 10 ayatnya yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat yang keempat. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Kitab Matius 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kristuslah yang memberi aku kekuatan untuk melewati apapun dalam kehidupan ini. Kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Hidup dan mati seringkali ditentukan oleh lidah. Siapa yang banyak bicara akan kena batunya. Amsal 18 ayat yang ke-21. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kitab Yohanes 14 ayat yang pertama. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kitab Kolose 4 ayat yang kedua. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang lurus untuk kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Kitab Mazmur 143 ayat yang ke-8. Sekali lagi aku tegaskan, kamu harus kuat dan berani. Jangan takut ataupun patah semangat, karena aku, Tuhan Allahmu, menyertai kemanapun kamu pergi.
Kitab Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayatnya yang ke-3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kitab Lukas 1 ayatnya ke-45. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kitab 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kitab Efesus 6 ayatnya yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayatnya ke-26. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma 8 ayatnya yang ke-28. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 1 Kolose 3 ayat yang ke-17. Ia akan menghapus semua air mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, perkabungan, tangisan, kesedihan, atau rasa sakit. Semua yang lama sudah tidak ada lagi. Kitab Wahyu 21 ayatnya yang ke-4. Kasih itu kuat, bertahan menghadapi segala kesulitan. Kasih selalu percaya
dan mengharapkan yang baik tentang orang lain. Kasih selalu tabah, menanggung setiap keadaan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kitab Matius 10 ayat yang ke-16. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kitab Galatia 6 ayat yang ke-9. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat yang ke-28. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Karena Allah yang mengejarkan kita di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kitab Filipi 2 ayat yang ke-13. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kitab Sefanya 2 ayat yang ke-3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat yang ke-20. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kitab 1 Petrus ayat yang ke-5 sampai 6. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, sebab Tuhan Allah selalu melindungi kita. Yesaya 26 ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku yang merindukan Engkau, ya Allahku. Mazmur 42 ayat yang kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ibrani 11 ayatnya yang ke-1. Yang paling penting adalah kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh, sebab kasih membuat kamu bersedia memaafkan banyak dosa. Kitab 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Maka janganlah khawatir akan hari esok, karena setiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambahi dengan pergumulan dari hari yang akan datang. Kitab Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayatnya 105. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kitab Yesaya 41 ayat yang ke-13. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kitab Mazmur 3 ayatnya yang ke-4.
Kamu harus saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Jika kamu melakukan itu, kamu mengikuti hukum Kristus. Kitab Galatia 6 ayatnya yang kedua. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin.